लोफर। ला 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 मिला के नजर के जादूगरी एक दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। Halo teman-teman, selamat datang kembali di Silokadiri, channel yang bahas film-film India. Apa kabar penonton setia Silokadiri? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa, di video kali ini Silokadiri mau bahas alur cerita film berjudul Soldier yang dibintangi oleh Bobby Doll dan Preity Zinta, di mana film ini adalah debut pertama Preity Zinta di dunia perfilman India. Film ini pun bercerita tentang seorang pria yang selama 20 tahun berjuang mencari keadilan atas kematian ayahnya, di mana sang ayah tewas terbunuh karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Akankah dia bisa membuktikan bahwa keluarganya bukanlah pengkhianat negara? Oke lah, cukup sekian spoilernya dan kita masuk ke alur filmnya. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya seorang kapten tentara bernama Vijay Malhotra. Dia melapor ke atasannya karena curiga ada orang dalam yang menyelundupkan senjata milik negara untuk dijual kepada pihak musuh. Namun mereka tidak sadar jika salah satu pengawal bernama Jaswan mendengar percakapan itu. Kemudian di lain tempat, salah satu anggota yang bernama Virendra, yang kita panggil saja Hendra, didatangi oleh adik iparnya bernama Baldev. Dia pun membawa uang yang sangat banyak dari hasil penjualan senjata. Mendengar itu, istrinya yang bernama Santi kecewa karena suaminya mendapatkan uang dengan cara yang salah. Hendra pun menjelaskan jika dia sudah lelah menjadi seorang prajurit, namun setiap bulan hanya mendapatkan uang yang sedikit. Semenjak berbisnis senjata, kehidupannya pun perlahan berubah. Santi pun tidak habis pikir karena suaminya telah dibutakan oleh harta. Dia pun mengatakan lebih baik menjanda daripada punya suami yang menipu negaranya sendiri, karena tak terima Hendra menampar istrinya sendiri. Dan kejadian itu pun disaksikan oleh anaknya yang masih kecil bernama Vicky. Mari kita perkenalkan para mafia yang diduga sebagai sindikat penjualan senjata. Ada Deka si ketua dan 3 lainnya bernama Pratap, Baldev, serta Hendra. Deka pun menjelaskan jika esok hari mungkin penjualan senjata akan terhambat karena kemungkinan pergerakan mereka sudah tercium oleh Mayor Vijay. Tapi anehnya, dari mana Deka tahu padahal ketika Vijay melapor hanya ada dirinya, si pimpinan, dan si pengawal Jaswan. Ketika di rumah Mayor Vijay, tiba-tiba ditodong seorang polisi bernama Dines, yang rupanya Dines adalah teman baik Vijay. Diketahui Mayor Vijay memiliki seorang istri bernama Geta dan seorang anak yang masih kecil bernama Raju. Namun di scene ini kita tidak diperlihatkan sosok Raju. Dines berkata jika dia mendapatkan kesempatan naik jabatan menjadi jenderal kepolisian di kota Mumbai, dan untuk merayakan pencapaian itu, dia bermaksud mengajak keluarga Vijay untuk berlibur. Tapi Vijay menolak karena hari ini dia akan bertugas dan tugas itu sangatlah penting. Tidak lama Jaswan datang dan melaporkan jika mobil yang akan dipakai Vijay sudah siap. Kemudian singkat waktu sampailah Vijay di tengah gurun pasir. Dia pun lalu mencurigai Hendra dan Pratap karena menghentikan mobil militer yang mengangkut senjata milik negara. Keduanya pun beralasan jika terjadi kerusakan di mobil itu, dan karena tidak ada yang janggal, Vijay pun segera pergi dari sana. Padahal di kejauhan diam-diam Vijay mengawasi pergerakan mereka. Kecurigaan pun benar ketika dia melihat Hendra dan Pratap menghajar para penjaga, dan di saat bersamaan Baldev datang membawa truk untuk memindahkan senjatanya. Tiba-tiba Vijay muncul menghadang aksi mereka. Dia sangat kecewa karena seharusnya prajurit menjaga senjata itu, bukan malah mencurinya. Sudah tertangkap basah, Hendra dan Pratap malah mengajak Vijay untuk bekerja sama dalam aksi ini. Jelas Vijay begitu marah karena mereka mencoba membeli harga dirinya. Namun tiba-tiba si Baldev muncul dan Vijay yang lengah berhasil dihajar oleh mereka. Di tengah pertarungan yang tak seimbang, tiba-tiba muncul Deka lalu menembak Vijay sehingga dia pun tewas saat itu juga. Singkat cerita, 20 tahun kemudian di kantor polisi Mumbai, komisaris polisi menerima sebuah fax dari Interpol Australia. Terlihat gambar seorang pria yang rupanya dia adalah Jaswan, si pengawal Vijay 20 tahun lalu. Dines yang kini resmi menjadi jenderal polisi pun dipanggil oleh atasannya dan menyuruh untuk segera menangkap Jaswan hidup-hidup. Ternyata
ternyata selama ini Jaswan dicurigai sebagai kaki tangan Deka. Diam-diam Dines pun mengirim gambar itu kepada seorang pembunuh bayaran yang ternyata dia adalah Piki, anak Santi yang sudah tumbuh dewasa. Dines pun menugaskan Piki agar menangkap Jaswan lalu membunuhnya. Padahal Dines sudah diberi amanat si komisaris agar menangkap Jaswan hidup-hidup. Entah mengapa Dines malah ingin membunuhnya. Apakah dia juga terlibat? Kemudian di sebuah pelabuhan, Dines dan anak buahnya menyamar menjadi pekerja untuk menangkap Jaswan. Terlihat dia pun harap-harap cemas karena Piki belum terlihat. Dan ketika Jaswan akan turun dari kapal, tiba-tiba muncul Piki untuk menolongnya. Kemudian dia membawanya ke dalam sebuah peti kemas. Padahal para polisi sudah tahu dan segera mengepung peti kemas itu. Semua polisi pun diperintah agar tidak menembak. Terlihat Dines pun khawatir dan inilah yang terjadi. Good. Para polisi pun berhasil dikelabui oleh Piki dan dia pun berhasil lolos membawa Jaswan. Namun di tengah perjalanan bukannya berterima kasih, malah dia ingin membunuh Piki. Si Jaswan sudah melakukan kesalahan besar karena dia berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran yang sangat cerdas. Sehingga sebelum dia menembak, Piki pun lebih dulu membunuhnya. Singkat cerita, Piki pergi ke Australia. Ketika di kereta dia bertemu seorang kondektur bernama Mohan. Karena sama-sama orang India, Mohan pun curhat jika dulu dia kehilangan adik kembarnya bernama Sohan. Dia terpaksa menjadi seorang kondektur karena pekerjaan adiknya adalah seorang pencopet. Mohan pun yakin jika suatu hari adiknya Sohan akan mencopet di kereta ini, sehingga dia akan bertemu dengan adik kembarnya itu. Dia kemudian memberikan kartu nama berharap suatu hari Piki menemukan adiknya. Singkat waktu, Piki sampai di sebuah rumah milik seorang wanita bernama Preti. Piki pun menginap di sebuah hotel seberang rumah itu lalu diam-diam memantau di kejauhan. Dan terlihat wanita bernama Preti yang karena kecantikannya Piki pun terpesona olehnya. Di sebuah lampu merah, Preti dan kawannya kaget karena mobilnya tertabrak seseorang dan ternyata pelakunya adalah Piki. Sampai keduanya pun berdebat karena tak mau diserahkan. Namun seorang polisi lalu lintas segera mengamankan mereka dan Piki pun kaget karena mengira dia adalah Sohan, adik kembar Mohan yang selama ini dia cari. Tapi ternyata dia adalah Mohan, orang yang sama waktu di kereta. Alasan Mohan jadi polisi karena adiknya mungkin suatu saat akan mencuri sebuah mobil. Di malam harinya di sebuah acara Valentine, terpilihlah Preti sebagai Miss Valentine tahun ini. Dia pun memberikan challenge kepada siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaannya, maka dia boleh mencium tangannya. Namun jika salah, maka orang itu harus mencium sepatunya. Seketika semua orang tak berani karena takut salah, tapi tidak dengan seorang pria yang ternyata dia adalah Piki. Dia pun berhasil menjawab semua pertanyaannya dengan benar, mulai dari buah yang disukai Preti, apa olahraga kesukaannya, dan tempat sejarah yang Preti suka. Sehingga mau tidak mau Piki pun mencium tangan Preti, lalu mempermalukannya di hadapan orang banyak. Kemudian Piki memberitahu Dines jika dia sudah berhasil mendekati Preti. Dines pun memberikan balasan agar Piki datang ke sebuah restoran India dan duduk di meja nomor 7. Di keesokan harinya Piki datang ke restoran yang dimaksud lalu duduk di meja nomor 7. Namun tiba-tiba Piki keheranan bertemu dengan orang ini untuk ketiga kalinya. Dia pun bingung sebenarnya dia Mohan atau Sohan. Namun lagi-lagi ternyata dia adalah Mohan, orang yang sama. Mohan bekerja di sini karena menurutnya Sohan senang menari dan siapa tahu dia ada di restoran ini. Mohan kemudian memberitahu Piki agar tidak duduk di meja ini karena meja ini sudah ditempati oleh anak mafia berbahaya bernama Jojo. Kebetulan Preti juga ada di sana dan mendengar percakapan mereka. Karena adanya kesempatan untuk balas dendam, dia pun bertaruh $100 dengan temannya dan dia pun yakin jika Piki akan babak belur dihajar si Jojo. Tidak lama datanglah si Jojo yang katanya anak mafia paling ditakuti. Dengan tertawaan serta sepatu rodanya dia terlihat begitu arogan.
Melihat mejanya ditempati orang lain, Jojo pun mengintimidasi Vicky. Dikira akan takut, Jojo sudah salah besar karena dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Dan inilah yang dilakukan oleh Vicky. Setelah berhasil menghajar si Jojo, Vicky mengambil dompetnya dan kini dia tahu jika Jojo adalah anak dari Baldev. Singkat waktu ketika lari pagi, tiba-tiba Vicky muncul dan mengaku sedang sedih karena dirinya dijodohkan dengan wanita yang tidak dia sukai. Dengan memajang wajah sedih, Vicky meminta Pretty untuk menjadi teman curhatnya. Sampai di malam hari, Vicky semakin dekat dengan Pretty. Karena mabuk-mabukan dan terbawa suasana, Vicky pun kemudian mengungkapkan perasaannya ketika akan menciumnya. Pretty menghentikan Vicky dan mengatakan jika dia seharusnya mencium wanita yang akan dinikahinya. Vicky pun memberikan surat undangan pernikahan dan tertulislah nama Pretty di dalamnya. Pertemuan singkat itu pun membuatnya luluh dan dari situ Pretty pun menyukai Vicky. Soldier, I love you. करके जादूगरी आगे पीछे डोल कर सोल्जर, मीठी बातें बोलकर आगे पीछे डोल कर. Sejak saat itu mereka pun kini berpacaran dan tanpa diduga jika Pretty bersedia dinikahi Vicky asalkan dia segera menemui ayahnya. Rupanya Pretty adalah anak dari Pratap yang kini sudah menjadi seorang miliarder. Pretty pun menyampaikan kepada sang ayah jika dia akan membawa calon suaminya ke rumah. Dan bisa kita lihat kini Pratap, Hendra dan Baldev sudah menjadi seorang mafia besar. Pratap mendapatkan kabar jika Jaswan, orang kepercayaan Deka, telah tewas. Dicurigai pelaku pembunuhannya adalah Deka sendiri. Mereka bertiga pun berencana akan membunuh Deka agar mereka semua bisa menguasai seluruh bisnis senjata yang kini dikuasai oleh Deka. Singkat waktu, Vicky pun telah sampai di rumah Pretty dan tanpa diduga Pratap sudah tahu jika Vicky adalah orang yang sudah membunuh Jaswan. Dia pun menanyakan untuk siapa Vicky bekerja. Vicky pun menjawab jika dia hanya melihat uang, bukan mencari tahu siapakah orang yang menyuruhnya. Dia juga mengatakan jika dirinya sangat cinta kepada putrinya itu. Dan demi cintanya kepada Pretty, Vicky siap membantu Pratap untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Mendengar itu Pratap pun setuju dan sepakat bekerja sama. Ketika sampai di hotel, terlihat keadaan sudah berantakan dan itu adalah balas dendam yang dilakukan oleh si Jojo. Ketika dihubungi, Vicky pun berbicara secara langsung dengan Baldev. Tapi Vicky tidak mendengar ocehannya dan sibuk menghitung semua biaya kerugian yang si Jojo perbuat. Vicky memberikan waktu untuk menyelesaikan pembayaran pada jam 4 sore. Vicky pun akan datang ke sana dan kembali pergi untuk mengambil uang ganti ruginya. Mendengar ancaman itu, Baldev sang penguasa pun tak takut sedikit pun karena dia merasa aman dengan anak buahnya yang sangat banyak. Ancaman itu pun tidak main-main. Ketika Baldev sedang mendemonstrasikan senjata, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kiriman bom. Namun itu bukanlah bom sungguhan, melainkan surat tagihan total kerugian yang diperbuat oleh si Jojo. Bahkan dia juga berhasil menghajar semua penjaga sampai pada akhirnya Jojo dan Baldev tak bisa berbuat apa-apa. Merasa dipermalukan, Jojo dan Baldev akan melakukan balas dendam. Namun setelah sampai, Vicky sudah tak berada di sana. Terlihat di Pex kalau Vicky akan bertemu dengan ibunya di bandara. Semua pasukan pun pergi ke sana. Ketika akan bersiap menembak, Baldev kaget karena ibu Vicky adalah Santi. Dan itu artinya Vicky adalah anak Santi dan Hendra sekaligus keponakan Baldev sendiri. Hendra yang diberitahu pun seakan tak percaya, tapi itu adalah kenyataannya. Hendra pun minta maaf kepada Santi atas perbuatannya di masa lalu. Dia menyuruh Santi untuk kembali bersamanya karena dia kini sudah kaya raya dan bisa membeli segalanya. Tapi Santi masih kecewa karena suaminya telah pergi begitu saja meninggalkan keluarganya. Tidak lama Vicky datang dan sudah mendengar semuanya. Sang ayah pun melepas rindu dan minta maaf karena melupakan anaknya selama 20 tahun ini. Untuk merayakan kehadiran Vicky, mereka pun mengadakan pesta yang sangat meriah.
Lagi-lagi Piki dibuat terkejut karena melihat salah satu pemain musik. Dia pun bertanya-tanya apakah dirinya Mohan atau Sohan. Namun rupanya untuk keempat kalinya dia adalah Mohan yang sama. Mohan mengatakan jika Sohan adiknya menyukai pesta dan siapa tahu dia berada di sini. Tidak lama datanglah Pratap ke pesta ini bersama Preti. Dan betapa terkejutnya Pratap ketika tahu jika Piki adalah putra dari Hendra. Piki pun membantu menyalakan rokok Pratap dengan korek andalannya yang bisa mengeluarkan suara. Hendra pun sama terkejut karena Piki dan Pratap sudah saling kenal. Pratap mengatakan jika tidak lama lagi Piki akan menjadi menantunya karena dia akan menikah dengan Preti putrinya. Sebagai anak sekaligus pewaris, Hendra mengajak Piki masuk ke sebuah tempat rahasia untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Dan tibalah mereka di atas kapal, di mana Hendra menunjukkan berangkas berisi berkas rahasia semua kejahatan Pratap. Ternyata selama ini satu sama lain saling bersaing demi menguasai bisnis penjualan senjata. Si ayah pun memberitahu jika Pratap juga memiliki berkas yang sama. Dia meminta Piki untuk mengambil berkas itu karena dia sudah tahu jika suatu saat Pratap akan menyingkirkannya. Sebelum itu terjadi, dia pun minta tolong kepada Piki agar hidupnya tenang dan Piki pun bisa meneruskan bisnis sang ayah. Namun tanpa diduga, Piki pun membunuh ayahnya sendiri saat itu juga. Lalu dia pun menjatuhkan korek milik Pratap di tempat kejadian. Di malam hari Piki pun mempelajari berkas itu sambil mencari tahu siapakah sosok Deka sebenarnya. Dan melalui sebuah komputer, Piki pun berhasil mengetahui siapakah Deka sebenarnya. गोरे-गोरे गालों वाली मुझे तड़पाने वाला, गोरे-गोरे गालों वाली का आपको सजाने वाला दीवानी करके गए बाहो हो रब्बा मुझे तुम सताओ ला 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 ला। Setelah usai bersenang-senang dengan Preti, Piki pun pura-pura terkejut mendengar kematian ayahnya. Polisi pun memberikan bukti di TKP berupa korek yang ditemukan. Piki kemudian mengingatkan korek itu milik siapa, dan Balde pun sadar jika korek itu adalah milik Pratap. Piki pun berhasil membuat Balde percaya dan mereka semua pun akan melakukan balas dendam. Singkat waktu, rombongan Balde dan kawan-kawan sampai di pos penjaga. Agar semuanya lolos, Piki segera menyuruh semuanya untuk menurunkan senjata mereka. Dia lalu keluar dari mobil untuk melihat kondisi sekitar dan yang terjadi. Alhasil semua orang Baldeb, Jojo dan pasukannya tewas tak tersisa. Dan dalam dibalik semua ini tidak lain dia adalah Pratap. Piki pun membuktikan betapa setianya dia kepada Pratap sampai dia rela membunuh ayah, paman dan semua pasukannya. Pratap kemudian meminta berkas yang dimiliki oleh Hendra. Piki pun mengatakan jika itu adalah hal mudah. Sebelum itu, Piki pun meminta Pratap agar segera memberikan kuasanya agar bisa menikahi Preti. Melihat kesetiaan Piki, dia pun bersedia menyerahkan Preti kapanpun Piki mau. Di rumah, Pratap kini berhasil mendapatkan berkas itu. Dia pun kagum karena sangat besar cintanya kepada Preti. Piki melakukan hal tak terduga sampai rela membunuh ayahnya sendiri. Namun Piki membuat Pratap terkejut ketika dia berkata jika Hendra bukanlah ayahnya. Piki berkata ini semua lancar adalah berkat istri Hendra, yaitu Santi. Diketahui Santi memiliki seorang anak bernama Piki yang hilang 20 tahun lalu. Dan itu tidak sulit baginya untuk meyakinkan Santi jika dia adalah anaknya yang hilang itu. Sehingga dia pun berhasil menipu mereka semua. Perkataan itu pun didengar oleh Preti dan dia pun sangat kecewa. Pratap yang kaget kemudian menyimpulkan dan yakin jika dia sudah berani membunuh Hendra, maka tidak menutup kemungkinan Piki juga akan membunuh dirinya. Sehingga Piki pun ditodong sebuah senjata dan tiba-tiba Pratap sudah salah memilih lawan. Bahkan Piki lebih cerdik karena berhasil melepas semua peluru yang digunakan oleh Pratap. Piki pun hanya tertawa karena berkas dari Hendra saja tak sulit dia dapatkan, apalagi hanya melepas peluru dari sebuah pistol. Melihat kejadian ini, Pratap yang takut mengajak Piki untuk baikan. Dia pun mengaku jika dia hanya bercanda.
Piki lalu mengatakan jika dia melakukan semua ini bukan untuk Preti atau Pratap melainkan demi Deka. Diketahui Deka menyuruh Piki untuk membunuh 3 orang, diantaranya Jaswan, Hendra, dan terakhir Pratap sendiri. Berkat cintanya kepada Preti, Pratap hari ini masih bisa hidup. Seharusnya Pratap berterima kasih kepada Piki. Kemudian Piki mengatakan jika Deka ingin menguasai sepenuhnya bisnis ini dan membunuh orang terakhir yaitu Pratap. Tapi Piki bisa membalikan keadaan dan membunuh Deka agar kekuasaan jatuh ke tangan Pratap sepenuhnya. Mendengar itu Pratap yang haus kekuasaan akhirnya sepakat dan akan pergi ke India untuk membunuh Deka. Preti yang sudah tahu Piki seorang penipu segera mengadu kepada Santi. Namun Santi tidak terkejut dan fakta sebenarnya pun terungkap. Karena memang Piki bukanlah anak Santi maupun Hendra. Bahkan Santi sendiri yang menyuruh untuk membunuh Hendra. Dia berpura-pura menjadi ibu Piki dan sepenuhnya mendukung Piki untuk membunuh semua pengkhianat negara. Dan orang yang membunuh demi negaranya maka pantas disebut seorang prajurit. Kisah prajurit ini pun dimulai ketika 20 tahun lalu. Hendra, Pratap, dan Balep bekerja sama mencuri senjata milik negara demi keuntungan pribadi. Kala itu Mayor Pijay menangkap basah aksi mereka. Namun di tengah perjuangannya para pengkhianat itu membunuh Pijay. Di pengadilan mereka semua disidang dan dengan kompak menuduh Pijay sebagai pelakunya. Mereka semua mengarang cerita dengan memojokkan Pijay sebagai pelaku pencurian serta penjualan senjata. Santi pun yang berada di sana begitu kecewa dengan perbuatan suaminya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gelar dan medalinya pun resmi dicabut dan tak sampai di situ seluruh warga desa pun tak ada yang mau mengkremasi jenazahnya karena tak bisa berbuat banyak. Putra Pijay bernama Raju yang waktu itu masih kecil harus mengkremasi ayahnya sendiri. Namun tiba-tiba seluruh warga desa tak rela jika pengkhianat negara harus dikremasi di desa ini, sehingga orang-orang mengambil paksa jenazah sampai-sampai hilang tersapu oleh badai pasir. Setelah diusir warga desa, Geta dan Raju memilih tinggal di sebuah kuil karena jika mereka pergi, maka warga desa menganggap benar keluarga Pijay adalah pengkhianat. Sehingga sampai kapanpun Geta tak akan pergi dari desa ini. Tidak sampai di situ dengan kejamnya Pratap menggoreskan kata-kata memalukan di dahi Geta. Sedangkan Santi yang tak tega akan membawa Raju ke kota agar hidupnya lebih baik. Sambil mengambil pasir jejak ibunya, Geta pun melepas pergi Raju agar bisa hidup dengan nyaman. Santi melakukan semua ini karena dia pun kehilangan putranya bernama Piki akibat memainkan senjata lalu tertembak hingga tewas. Bahkan dia semakin marah karena bukan anaknya saja yang menjadi alasan, melainkan banyak warga yang tak berdosa menjadi korbannya. Sejak 20 tahun lalu Raju tak pernah melihat lagi ibunya. Dengan sabar sang ibu menunggu anaknya pulang dan memberitahu seluruh warga desa jika mereka bukanlah pengkhianat negara. Dan kesimpulan dari cerita tadi jika Piki asli telah tewas, sedangkan Piki yang sekarang adalah Raju, anak dari Pijay dan Geta. Mendengar itu semua Preti pun minta maaf karena sudah salah paham. Namun masalah belum selesai karena Raju harus menghabisi musuh terakhirnya yaitu Pratap. Preti yang sudah sangat cinta dengan Raju setuju mendukung serta rela kehilangan ayahnya karena bukan hanya cinta saja, melainkan untuk menegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya. Raju pun segera menghubungi Dinesh di India. Dia berkata jika tugasnya telah usai dan hanya tersisa satu orang yaitu Pratap yang akan segera dia bawa ke sana. Plot twist pun tak terduga karena Jaswan rupanya masih hidup. Selama ini Dinesh menyembunyikan dia di sini setelah peluru yang ditembakkan Raju dahulu adalah peluru karet. Karena ini adalah bagian dari rencananya untuk membongkar siapa itu Deka. Jaswan pun dibebaskan oleh Dinesh karena balas dendam Raju sudah berakhir. Dirasa Jaswan sudah tak ada lagi saingan, dia pun kembali menjadi Deka. Raju yang masih dianggap sebagai Piki pun membawa Pratap ke sebuah tempat. Tanpa curiga Pratap pun mengikutinya. Namun ketika sampai Geta baru kali ini melihat seseorang menangis di hadapannya. Karena biasanya orang-orang datang ke sini hanya untuk menghinanya. Ia pun yakin pria ini adalah Raju anaknya. Kemudian ketika Geta melihat Pratap, seketika dia pun teringat masa lalu yang kelam. Di situ Piki mengungkap fakta sebenarnya jika dia adalah Raju, anak dari Mayor Pijay Mahwaltra, dan tanpa ampun Raju mengajar Pratap saat itu juga. Tidak lama Deka datang, namun beruntung Dinesh segera menghadangnya. Dan kesalahan Deka adalah terpancing dengan perkataan Dinesh yang mengira Pratap datang ke sini sendirian. Padahal sudah ada Raju yang menunggu sehingga terbongkarlah sudah jika Deka adalah Jaswan. Tapi tiba-tiba pasukan berkuda datang yang rupanya Deka sudah tahu rencana ini, sehingga Dinesh dan Raju tak berdaya karena kalah jumlah.
Beta dan Raju pun dihajar oleh Pratap. Lalu Raju yang sekarat sengaja dikubur hidup-hidup. Mengetahui hal itu, sang ibu dengan pasrah berdoa berharap keajaiban datang. Dan dengan kekuatan doa sang ibu, Raju pun tiba-tiba bangkit dan menghajar mereka satu persatu sampai tak tersisa. Jaswan dan Pratap lalu memohon ampun dan mengaku jika 20 tahun lalu mereka memberikan bukti palsu atas kematian Vijay. Kali ini Raju pun takkan membunuh mereka, melainkan burung-burung di atas yang akan memakan daging mereka berdua. Semua ini dia lakukan sebagai balas dendam terkejam, karena dahulu ayahnya juga menjadi jenazah yang tak dihormati. Bahkan jasadnya pun hilang tersapu badai pasir. राजू मैंने संगीनों से गो चल भी नहीं सकते। Kejadian ini pun dilihat oleh Santi Preti dan warga desa lainnya. 20 tahun mencari keadilan, akhirnya medali penghormatan diberikan kembali atas perjuangan almarhum Mayor Vijay. Penghormatan pun dilakukan, dan di momen penting ini lagi-lagi Raju terkejut karena Mohan berada juga di sini. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian film India Soldier ini? Tentunya di tahun 98 yang dimana visual yang ditampilkan cukup terkesan sekali. Mengambil latar syuting Australia dan India, film ini pun menjadi salah satu rekomendasi film buat penonton Siluk Hadiri. Jika masih bingung dengan alur cerita filmnya, silahkan untuk menonton film fullnya. Bisa kalian cari di YouTube dan situs streaming lainnya. Demikian alur cerita film kali ini. Semoga di awal tahun ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan serta dijauhkan dari segala kesulitan. Akhir kata saya dari Siluk Hadiri, sampai jumpa di alur cerita film India selanjutnya.